Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu sehat dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aufa Alicia Fadilah. Teman-teman semuanya bisa panggil saya Ibu Aufa. Saya lulusan dari bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Pasti teman-teman semuanya udah nggak asing dan tahu kan Unindra itu di mana. Untuk itu semuanya, salam kenal ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendampingi teman-teman semuanya dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai ke dalam kegiatannya, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu semuanya berdoa dimulai. Baik teman-teman semuanya, sebelum masuk ke dalam materinya, Ibu ingin bertanya dulu nih, di antara kalian semua, teman-teman semuanya, apakah ada yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian nanti? Lumayan banyak ya, ada 1, 2. Baik. Nah, bagus juga ya. Sekarang Ibu juga ingin bertanya, siapa yang pernah merasakan gugup atau cemas atau bahkan tidak percaya diri saat menghadapi ujian? Baik, terima kasih untuk kejujuran teman-teman semuanya. Perasaan seperti itu tuh ternyata dialami oleh banyak siswa dan seringkali kita udah belajar dengan baik atau maksimal ya teman-teman. Tapi masih aja ada yang kurang percaya diri atau tiba-tiba panik atau gak yakin atau ragu sama jawaban dirinya sendiri, atau banyak siswa yang malah lupa sama materi yang pernah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang membangun kepercayaan diri dalam persiapan ujian. Dengan ini, melalui layanan ini diharapkan dapat memahami apa itu kepercayaan diri, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya, atau mengevaluasi tingkat kepercayaan diri teman-teman semuanya, serta teman-teman semuanya mampu menyusun strategi dalam meningkatkan kepercayaan diri masing-masing. Dalam kegiatan hari ini, kita akan berdiskusi serta menganalisis sebuah kasus dan mengisi beberapa LKS atau lembar kerja siswa secara individu ya teman-teman. Sebelum kita mulai ke dalam kegiatannya, ada beberapa yang perlu kita sepakati bersama ya, yaitu ada asas keterbukaan, ada kesukarelaan, ada kegiatan, serta kerahasiaan. Jadi, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah takut atau ragu untuk menyampaikan pendapat yang kalian rasakan. Karena semua pendapat yang teman-teman sampaikan ini akan sangat-sangat saya hargai. Apakah semuanya sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Baik, pertama-tama saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya di sini, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kepercayaan diri? Iya, betul sekali. Kepercayaan diri itu adalah keyakinan seseorang
terhadap kemampuan yang dimiliki di dalam dirinya, sehingga seseorang tersebut ini mampu menghadapi berbagai situasi, termasuk saat menghadapi ujian nanti. Menurut kalian, apa saja yang dapat membuat seseorang menjadi kurang percaya diri? Ya, betul. Jawaban teman-teman semuanya nggak ada yang salah kok, benar semua. Jadi, kepercayaan diri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teman-teman. Ada misalnya pengalaman belajar, atau cara mereka berpikir, atau dukungan dari orang sekitar atau orang tua, maupun teman-teman di lingkungan sekitarnya. Serta bagaimana kita memandang kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Kemudian, jika rasa percaya diri seseorang ini cukup rendah, maka seseorang ini akan mudah menjadi lebih cemas, panik, ragu terhadap jawabannya sendiri, bahkan sulit berkonsentrasi saat ujian berlangsung. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan menampilkan materi berupa PowerPoint. Silahkan teman-teman semuanya perhatikan ke depan ya. Materi kita hari ini adalah membangun kepercayaan diri dalam persiapan ujian. Setelah mengikuti layanan ini, diharapkan teman-teman semuanya mampu memahami apa itu pentingnya kepercayaan diri dan mengetahui cara meningkatkannya. Baik, slide pertama, apa itu kepercayaan diri? Jadi, percaya diri adalah suatu keyakinan pada diri sendiri bahwa dirinya mempunyai potensi atau kemampuan. Faktor dari dalam diri seseorang itu sangat penting karena dibutuhkan untuk mencapai tujuan hidupnya. Kepercayaan pada diri sendiri dapat diamati melalui sikap percaya diri yang meliputi keberanian, hubungan sosial, tanggung jawab, dan harga diri. Slide kedua di sini mengenai ciri-ciri siswa yang percaya diri. Jadi, menurut Hakim, ciri-ciri orang yang mempunyai percaya diri tinggi antara lain, yang pertama, selalu bersikap tenang di dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, memiliki atau mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. Selanjutnya, yang ketiga, mampu menetralisasi ketegangan yang muncul. Selanjutnya, yang keempat, mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai situasi. Selanjutnya, yang kelima, memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang penampilannya. Yang terakhir, memiliki kepercayaan yang cukup. Teman-teman tuh pada tahu nggak sih apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang? Nah, di sini, di slide ini saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada kepribadian yang berkembang dengan baik. Kepribadian yang berkembang secara baik akan membantu seseorang mengenali potensi yang dimiliki dalam dirinya. Saya di sini akan mengambil contoh salah satu siswa yang terbiasa mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya ini akan lebih yakin terhadap kemampuannya sendiri. Berbeda halnya dengan yang tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Selanjutnya yang kedua, memahami kelebihan yang dimilikinya. Jadi setiap orang ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita menyadari kelebihan tersebut dan mengembangkannya, maka rasa percaya diri itu juga akan meningkat teman-teman semuanya. Selanjutnya, yang ketiga adalah menerima dan memahami kekurangan diri sendiri secara lebih positif. Jadi, orang yang percaya diri itu bukan berarti tidak memiliki kekurangan, tetapi seseorang tersebut itu mampu menerima kekurangannya dan menjadikannya sebagai motivasi
untuk terus belajar dan berkembang ke depannya. Nah, yang terakhir adalah pengalaman dalam menghadapi berbagai situasi, di mana pengalaman juga ini benar-benar mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Jadi, semakin sering mencoba, semakin sering berlatih, dan menghadapi tantangan yang ada, maka rasa percaya diri ini semakin berkembang. Menurut teman-teman semua, apa aja sih dampak dari kurangnya rasa percaya diri seseorang? Ya, betul. Ya, bagus sekali. Nah, jadi di sini saya juga akan menjelaskan beberapa dampak dari kurangnya kepercayaan diri seseorang. Di sini ada 5 yang bakal saya bantu jelaskan. Yang pertama itu mudah cemas dalam menghadapi permasalahan dengan tingkat kesulitan tertentu. Dan yang kedua ini, seseorang bisa menjadi gugup, entah saat berbicara, entah saat berperilaku, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini, seseorang tersebut tuh jadi tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan tertentu. Dan yang keempat adalah sering menyendiri dari kelompok yang dianggap lebih dari dirinya. Jadi seseorang ini tuh jadi lebih minder terhadap lingkungannya karena dia merasa dirinya ini kurang. Dan yang terakhir adalah cenderung bergantung pada orang lain dalam mengatasi masalah. Misalnya dia tidak bisa mengambil kesimpulan, dia selalu bertanya dengan orang sekitar, dan dia tidak mau berusaha menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Apakah ada teman-teman yang pernah mengalami hal-hal tersebut? Oke, teman-teman semuanya, pada slide selanjutnya ini adalah bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Jadi di sini saya menampilkan itu ada 4. Yang pertama, persiapan yang struktur. Jadi, seseorang ini mencoba mengerjakan soal-soal latihan dengan batasan waktu yang sama persis dengan ujian yang semestinya. Kemudian yang kedua, itu mengelola mindset. Jadi, ganti pikiran, misalnya dia berpikir, aku pasti gagal, aku pasti tidak bisa. Itu kemudian dikelola mindsetnya, dirubah cara berpikirnya, menjadi lebih rasional. Misalnya, aku sudah belajar dengan baik dan aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Oke, selanjutnya yang ketiga, itu persiapan fisik. Sebelumnya teman-teman ketika besok paginya akan mengikuti suatu ujian, teman-teman itu harus mempersiapkan fisik terlebih dahulu. Misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, atau sebelum melakukan kegiatan ujian tersebut, teman-teman dianjurkan untuk sarapan terlebih dahulu ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat, itu ada teknik relaksasi. Apa itu teknik relaksasi? Teknik relaksasi ini berfungsi untuk mengembalikan tubuh ke posisi tenang dan lebih fokus. Misalnya relaksasi pengaturan nafas, dan lain sebagainya. Menurut teman-teman semuanya, cara mana nih yang paling mudah kalian lakukan mulai hari ini? Setelah memahami materi tadi, sekarang kita mencoba menganalisis suatu kasus teman-teman. Jadi di sini saya akan bantu ceritakan atau jelaskan salah satu kasus yang dapat teman-teman jadikan pembelajaran. Jadi kasus yang bakal Ibu ceritain ini datang dari siswa kelas 10 perempuan. Jadi dia ini kita sebut namanya saja Rina. Jadi Rina ini sudah belajar dengan sungguh-sungguh selama seminggu. Namun ketika ujian berlangsung, ia merasa gugup, tangannya berkeringat atau tangannya bergemetar, dan akhirnya tidak yakin dengan jawaban yang dia kerjakan. Nah, menurut teman-teman semua di sini,
Apa penyebab masalah yang terjadi yang dialami oleh Rina? Ya, betul sekali, karena Rina kurang percaya diri. Lalu, menurut teman-teman semuanya yang ada di sini, bagaimana cara membantu Rina untuk dia lebih percaya diri ke depannya? Ya, luar biasa, jawaban teman-teman semuanya benar sekali. Jadi, kepercayaan diri ini dapat dibangun melalui persiapan yang matang, latihan yang konsisten, dan cara berpikir positif. Bisa juga dengan dukungan lingkungan sekitar, bisa orang tua, teman, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan membagikan LKS atau lembar kerja siswa. Teman-teman bisa kerjakan secara jujur ya. Ya, jadi silahkan dibuka. Itu di dalam LKS-nya terdapat beberapa pertanyaan yang teman-teman bisa jawab secara jujur. Itu di dalamnya itu mengenai perasaan kalian saat menghadapi ujian, tingkat kepercayaan diri, penyebab kurangnya rasa percaya diri, serta strategi apa yang akan teman-teman lakukan dalam meningkatkan kepercayaan diri. Baik teman-teman, apakah ada dari teman-teman semuanya yang udah selesai mengerjakan? Baik, jika ada yang sudah selesai, apakah ada yang bersedia untuk melakukan hasil refleksinya? Baik, terima kasih atas keberaniannya. Semoga strategi yang sudah dibuat ini benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya akan menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Jadi, kepercayaan diri merupakan aspek yang sangat penting dalam diri siswa yang berperan dalam menentukan kesiapan menghadapi ujian. Jadi, siswa yang memiliki kepercayaan diri yang baik ini lebih tenang, fokus, serta mampu mengerjakan soal-soal secara optimal. Jadi, kepercayaan diri ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola pikir, pengalaman, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, melalui pemahaman yang baik dan upaya yang konsisten, kepercayaan diri ini dapat dikembangkan sehingga siswa mampu menghadapi ujian dengan lebih baik dan yakin, serta memperoleh hasil yang sangat maksimal. Nah, hari ini kita banyak belajar mengenai kepercayaan diri. Ini bukanlah sesuatu hal yang muncul dengan sendirinya, tetapi dapat dibangun melalui usaha, latihan, dan keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Sekarang saya akan melakukan penilaian singkat. Menurut teman-teman, apa hal yang kalian pelajari setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, baik, bagus sekali. Jadi, Ibu berharap setelah kegiatan ini, teman-teman semuanya bisa jadi lebih yakin terhadap kemampuan diri sendiri dan semakin siap dalam menghadapi ujian ke depannya. Ingat ya teman-teman, jangan takut gagal, jadilah setiap pengalaman sebagai kesempatan
untuk teman-teman belajar dan berkembang. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua yang ada di sini hari ini. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.